Gini, ini lagi-lagi dana publik ya, dana milik. Secara absolut dia tetap milik jamaah. Milik jemaah. Apakah itu dalam perspektif takif fikih, kan kalau para ulama yang bicara takif fikih, ataupun dalam ketentuan peraturan perundang-undangan atau keuangan negara. Pemiliknya itu adalah jamaah. Lalu diserahkan kepada BPKH sebagai wakil negara untuk mengelola. Pemirsa, berhaji adalah impian suci. Namun di balik antrian panjang jutaan jemaah, tersimpan dana ratusan triliun rupiah yang terus bergulir. Pertanyaan besar yang selalu menggelitik benak kita adalah kemana dana itu mengalir? Diinvestasikan kemana? Dan benarkah jemaah mendapatkan hak manfaatnya secara utuh? Untuk membahasnya sudah hadir di studio Kasih Paham malam hari ini anggota Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji BPKH, Profesor Arief Mufraini. Kita sapa. Selamat malam, Prof. Arief. Malam, Mbak Nela. Terima kasih ya sudah hadir di Kasih Paham. Karena ada banyak hal yang harus dipahami penonton saat ini berkaitan dengan dana pengelolaan ibadah haji. Prof. Arief, untuk meluruskan persepsi publik, yang ingin saya tanyakan pertama-tama terkait dengan total dana haji aktif yang dikelola BPKH per pertengahan tahun 2026 ini sebenarnya berapa sih, Prof. Arief? Oke, kalau data yang sudah menjadi data publik per 2 Mei 2026 untuk dana kelolaan ada di kisaran 181,7 triliun rupiah. Oke. Namun kalau yang dimaksud adalah total aset, maka itu ada 201 triliun, kurang lebih kisarannya. Itu artinya tadi dana kelolaan ditambah dengan biaya penyelenggaraan ibadah haji kisaran 20 triliun yang masih berproses di tahun berjalan. Oke, itu dananya ya. Nah, ini kita juga mau bahas soal buku Anda yang membahas istilah paralogisme ya, Prof. Arief. Banyak yang pengen tahu sebenarnya, karena ini berkaitan dengan pengelolaan dana haji ya. Bisa dijelaskan, Prof. Arief, dengan bahasa yang sederhana, apa isinya? Mengelola dana haji itu fenomena kekinian, fenomena empiris. Bisa saja setiap orang melihatnya dengan ragam perspektifnya masing-masing. Nah, ketika ragam perspektif itu disatukan, dipadu-padankan, dan dibicarakan nyaris oleh setiap orang, maka seringkali muncul apa yang kita sebut dengan logical fallacies atau kesalahan bernalar. Nah, itu apa yang perlu diluruskan? Kasih paham. Jadi dana haji jumlahnya besar, itu pasti dipakai oleh negara sembarangan. Nah, itu udah logical fallacies. Karena konteksnya pasti mengelola uang sebesar itu di dalam rezim keuangan negara pasti ada ketentuan dan peraturannya, ada regulasi yang dirujuk, ada tata caranya, ketentuannya dan sebagainya. Jadi kadang-kadang gitu banyak pihak yang melihatnya itu hanya dalam satu perspektif versi pemahaman pribadi, tidak melihatnya secara ketentuan yang berlaku sehingga memunculkan tadi logika yang salah di ujung dalam mengambil kesimpulan. Kira-kira gitu. Logika yang salah ya. Termasuk karena kan publik sekarang banyak yang menilai secara konstan gitu ya, uang haji dipakai pemerintah untuk menambal APBN atau juga membangun jalan tol. Bagaimana Anda merespons isu seperti ini? Iya, dana haji itu karena masuk dalam rezim keuangan negara, dia bukan dana kas negara yang bebas. Mau dipakai, kalau dalam konteks keluarga ada sisa uang yang kapan aja kita bisa pakai. Enggak seperti itu. Dia ada ketentuan yang mengaturnya dan itu tugas negara. Kami mengelolanya juga sesuai ketentuan. Ada regulasi yang harus disesuaikan. Nah, pada konteks dia negara ini punya semacam alat kebijakan moneternya ya, dengan
cara merilis surat utang negara yang salah satunya adalah SBSN, surat berharga syariah nasional. Nah, itulah yang kita beli dan kita investasikan dana haji via SBSN tersebut. Nah, itu jadi tidak ansih kemudian dikatakan bahwa diambil uang dana haji dipakai buat jalan tol. Enggak. Dalam perspektif kita adalah perspektif keuangan dan investasi. Kita menginvestasikan salah satu portofolionya adalah SBSN yang memang dirilis oleh negara ini. Oke. Dan dia salah satu portofolio yang cukup aman. Cukup memberikan kebaikan dan kenyamanan dalam sebagai sebuah portofolio investasi. Jadi tidak begitu ya, maksudnya ada regulasi yang ketat. Iya, tidak begitu. Lagi misalkan negara lagi bikin jalan tol, tiba-tiba nggak ada duit nih, minjem ambil dana haji ya, enggak begitu. Iya. Baik, itu sudah dijelaskan ya ke penonton begitu. Tapi kita juga ingin tahu nih, Prof. Secara hukum syariah dan tata negara, kepemilikan, dana tunggu itu sebenarnya tuh ada di tangan siapa sih? Gini, ini lagi-lagi dana publik ya, dana milik. Secara absolut dia tetap milik jamaah. Milik jemaah. Apakah itu dalam perspektif takif fikih, kan kalau para ulama yang bicara takif fikih, ataupun dalam ketentuan peraturan perundang-undangan atau keuangan negara. Pemiliknya itu adalah jamaah. Lalu diserahkan kepada BPKH sebagai wakil negara untuk mengelola. Oke. Ya, ini memang ada perspektif di sini yang sering dipakai nih antara kata-kata dititipkan dan diwakilkan, gitu. Nah, memang kalau term yang dipakainya adalah dalam akad syariah itu disebut wakalah, bitafwid wal ibaha. Jadi ada kesan juga seperti dititipkan, meskipun secara substansi akad besarnya adalah wakalah, diwakilkan kepada BPKH untuk mengelola dan mengembangkannya. Kemudian miliknya tetap milik jamaah. Nah, negara hadir di sini memberikan peran peraturan, ketentuan, standar hukum dan seterusnya dan seterusnya. Oke, jadi jemaah tapi kemudian melalui BPKH. Iya, kita sebagai wakil dari jemaah, tapi mengelolanya pun diberikan regulasi oleh negara. Oke, gimana sih komitmen transparansi BPKH ya agar jemaah juga bisa mengawasi gitu, Prof, uang mereka sendiri setiap hari. Ada nggak sih kemudian mungkin ya regulasi ataupun juga sistem yang dibuat untuk itu gitu? Iya, sebuah keharusan ya dalam konteks governance mengelola keuangan publik untuk kita transparan ya dalam menyajikan atau mendeliver ya seluruh aktivitas keuangan yang kita kelola bersumber dari dana haji. Dan itu merupakan komitmen dan juga amanat undang-undang. Nah, kita mengupayakan untuk setiap jamaah ya dapat mengakses informasi tersebut via aplikasi kita punya BPKH Apps ya. Meskipun dikatakan real time, tidak juga karena ada proses di sana, tapi bisa dibaca, ya, diketahui oleh publik atau bahkan calon jamaah secara langsung melalui BPKH Apps itu tadi. Itu sudah berapa secara lama berkala. BPKH Apps mungkin itu? Sudah 2 tahunan ya. 2 tahunan ya. Dengan mudah lah diakses oleh para calon jamaah. Jadi harusnya jemaah harus lebih secure ya dengan adanya apps ini, dia bisa mendeteksi juga. Betul, gitu kan? dapat dengan mudah dan aktif ya untuk ikut mengawasi kita. Kita diawasi, oke. Kita punya internal pengawasan, kita punya teknis-teknis mekanisme yang mengatur kita untuk patuh dalam konteks pengawasan tersebut. Di lain pihak gitu, kita juga diawasi oleh BPK dan juga DPR. Nah, publik bisa mengawasi kita dengan cara tadi mengakses aplikasi yang kita sediakan lah ya. Iya. Jadi para jemaah yang mungkin belum tahu, ini udah ada nih aplikasinya ya, bisa dilihat sendiri. Betul. Ada saldonya, tapi apakah saldo real time-nya itu bisa dicek langsung di aplikasi? Real time-nya mungkin tidak seperti secara umum ya per detik gitu ya, karena di sana ada mekanisme internal yang harus
diperhatikan gitu, biar saya tidak overclaim, tapi dipastikan dapat dicek secara berkala. Dipastikan bisa Ya, dicek secara ya, berkala ya. Jadi ya. mungkin dari sekarang udah bisa diunduh tuh Ya, aplikasinya betul, begitu ya. betul. Jangan nanti Harus bertanya-tanya. diunduh dong, jangan nggak diunduh. Iya, nanti kan ya kita juga mau daftar haji ya, Iya. segera mungkin gitu ya. Kalau bisa jadinya ada keamanan yang mungkin sudah terjamin begitu Betul. dari sisi keuangannya bagi Betul. para jemaah itu sendiri. Oke, jadi tadi balik lagi ke aplikasi. Apa lagi manfaatnya Prof kalau dari aplikasi dari yang dihadirkan BPKH ini? Ini benar-benar sudah menampilkan apa yang dibutuhkan oleh para jemaah. Ya, tadi yang substansi yang utama ya, memang untuk supaya menjadi instrumen penting kita, menjadi bagian dari transparansi. Selain hal-hal lain yang diwajibkan oleh negara ya, melaporkan ke DPR, melaporkan ke Presiden dan seterusnya. Di sana juga ada fitur-fitur lain. Apa tuh? Nah, fitur-fitur yang mungkin bisa diakses ya. Di sana ada, sekarang sudah dikembangkan AI juga, bisa bertanya tentang haji itu sendiri. Bisa chatbot gitu ya? Sama AI ya? Chatbotnya saya belum pernah pakai sih ya, tapi kalau AI-nya yang saya pernah pakai gitu untuk bertanya tentang sesuatu pada saat operasional haji, bertanya tentang keuangan haji itu sendiri, itu dapat dilakukan melalui aplikasi BPKH. Itu sudah memudahkan lah ya para jemaah untuk bisa mengakses keuangan mereka. Oke, BPKH baru saja mengaudit BPK ya maksud saya. BPK baru saja mengaudit BPKH ya, Prof. Ya BPK. Ini catatan krusial apa yang perlu diketahui publik dari hasil pemeriksaan tersebut? Ya, perlu kami tegaskan bahwa memang BPKH itu setiap tahunnya diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Oke. Nah, si BPK ini setiap tahunnya juga memberikan predikat kepada BPKH yang alhamdulillah kita masuk dalam predikat yang tertinggi sampai tahun 2024 wajar tanpa pengecualian. Namun demikian, namanya pemeriksa, wajar tanpa pengecualian itu bukan berarti tidak ada rekomendasi perbaikan. Harus kami sampaikan bahwa 95% ya dari rekomendasi yang diberikan oleh BPK setiap tahunnya, karena kita 7 kali berturut-turut WTP, itu 95% sudah kita TL, sudah kita tindak lanjutin. Dan sisanya terus berjalan untuk ditindaklanjuti lebih baik lagi. Nah, itu kira-kira yang kami harus yakinkan kepada publik bahwa kita terus ya melalui mekanisme internal melakukan berbagai macam perbaikan yang direkomendasikan oleh BPK sebagai bagian dari penyempurnaan predikat kita sebagai wajar tanpa pengecualian. Untuk tahun 2025 karena belum rilis resmi mungkin belum bisa kami sampaikan, tapi insya Allah juga mengindikasikan masih dalam kebaikan hasil atau predikat yang bisa kita dapat dari pemeriksaan BPK. Oke, Prof. Arief dan juga pemirsa, masih banyak hal yang akan kita diskusikan di Kasih Paham usai jeda ya. Kami akan kembali untuk Anda sesaat lagi.